أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya, Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari surat As-Saffat ayat 121 sampai dengan ayat 140 yang merupakan ayat-ayat yang akan kita bahas dalam majelis tafsir pada hari ini bersama Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wat taqwa, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, termasuk umat Rasulullah yang layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, layak pula mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di yaumil qiyamah kelak dengan syafaat, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dari surat As-Saffat ayat 121. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kata Allah, kami selalu akan membalas kebaikan-kebaikan kepada siapapun di antara hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan. Konteks ayat ini adalah dengan ayat sebelumnya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah abadikan kedua nabi ini karena kemuliaannya. Allah sebut mereka berdua adalah minal muhsinin, termasuk orang-orang yang mampu berbuat kebaikan dengan penuh ihsan, yang mampu menjalankan semua perintah Allah dengan ihsan. Itulah kenapa Allah akhiri kisah para nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam dengan ungkapan inna kadzalika najzil muhsinin. Setelah ini pula Nabi Ilyas pun disebut oleh Allah inna kadzalika najzil muhsinin. Semua nabi-nabi utusan Allah adalah mereka yang mampu menjalankan segalanya dari Allah dengan penuh ihsan. Innahuma min ibadinal mu'minin. Allah tegaskan pula tentang keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, bahwa keduanya adalah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu beriman kepada Allah, selalu meyakini semua apapun yang disampaikan, diwahyukan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Allah, semua yang diperintah oleh Allah, yakin pula terhadap semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berakhir kisah Nabi Musa dan Nabi Harun di ayat 122 karena ayat 123 berbicara tentang kisah Nabi Ilyas.
Nabi Ilyas adalah salah seorang dari nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Nama beliau adalah Ilyas bin Yasim bin Finhas bin Ulzair bin Harun bin Imran. Beliau melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Harun. Beliau juga berasal dari Bani Israel dan diutus kepada bangsa Bani Israel. Tepatnya beliau diutus di negeri atau kampung yang dikenal dengan istilah Ba'labak atau Ba'labik. Nama Ba'labik atau Ba'labak adalah isyarat bahwa mereka memiliki patung yang bernama Ba'al atau Ba'la. Patung inilah yang turun-temurun mereka sembah dan mereka tidak mau mengikuti anjuran Nabi Ilyas alaihi salam. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Allah tegaskan di ayat 123, dan sungguh Nabi Ilyas adalah termasuk salah seorang dari utusan Allah. Kalau Nabi Ilyas adalah utusan Allah, maka beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Semua yang disampaikannya adalah berasal dari Allah. Bimbingannya adalah petunjuk Allah. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabi Ilyas menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tugas yang mulia, mengingatkan dan mengajak kaumnya Ba'labak. Ajakan dari Nabi Ilyas adalah agar mereka bertakwa kepada Allah. Ala tattaqun. Semua nabi, semua utusan Allah dan semua pengikutnya memang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan takwa, menyampaikan perintah takwa, menyampaikan perintah keimanan kepada Allah. Keimanan yang dijalankan dengan penuh amal soleh, itulah yang akan menjadikan seseorang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas berharap bahwa kaumnya mau mengikuti ajakan dari beliau, yaitu ajakan untuk bertakwa kepada Allah, ajakan untuk beriman kepada Allah, ajakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi Ilyas memahami bahwa kaumnya memang menyembah patung yang bernama Ba'lah. Karenanya beliau katakan kepada kaumnya, atad'una Ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Kenapa kalian malah menyembah dan mengabdi kepada Ba'la ini? Padahal ada zat yang maha segala-galanya. Kalian malah meninggalkan zat yang maha sempurna dalam mencipta, maha sempurna dalam memberikan apapun yang kalian butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kalau Allah sebaik-baik pencipta, maka Allah pula sebaik-baik pemberi rizki. Kalau Allah sebaik-baik pemberi rizki, maka Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Kalau Allah sebaik-baik yang memberi pertolongan, maka Allah pula sebaik-baik yang memberikan apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, termasuk kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas mengingatkan kaumnya akan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan Ba'la. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Ilyas dengan penuh hikmah, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut. Atad'una Ba'la. Kenapa kalian malah menyembah Ba'la dan meninggalkan Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta atas semua yang ada di dunia ini? Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Nabi Ilyas melanjutkan ajakannya, dialognya dengan kaumnya. Padahal Allah adalah Tuhan kalian. Allah adalah Tuhan nenek moyang sebelum kalian. Semua manusia dicipta oleh Allah. Dan Allah adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta. Allah sebaik-baik yang mencipta, maka Allah lah sebaik-baik yang menganugerahkan apapun yang dibutuhkan oleh semua ciptaannya, termasuk kita manusia.
termasuk kaum Nabi Ilyas alaihi salam. Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Apa respon dan sikap dari kaum Nabi Ilyas alaihi salam? Mereka kemudian diabadikan oleh Allah di ayat 127, fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Mereka tetap durhaka, mendustakan Nabi Ilyas, maka kata Allah, sungguh mereka nanti akan dibawa ke dalam neraka. Ungkapan nanti dibawa ke dalam neraka menjadi sebuah kepastian. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan neraka Allah. Allah tidak menyebutkan apa yang mereka dapatkan di dunia. Namun dalam riwayat dikatakan bahwa mereka mendapatkan kemarau yang sangat panjang berlangsung selama 3 tahun. Saat mereka tidak mau mengikuti ajakan yang mulia dari Nabi Ilyas, terjadi kemarau yang sangat panjang, 3 tahun lamanya. Kemudian mereka sepakat untuk mencari Nabi Ilyas yang sedang bersembunyi, karena Nabi Ilyas diancam dibunuh oleh kaumnya. Saat itulah Nabi Ilyas tinggal di sebuah gua. Beliau bersembunyi, beliau beribadah, bermunajat kepada Allah. Dalam perjalanan sampai ke gua, beliau bertemu dengan satu keluarga di mana salah seorangnya sedang sakit. Kemudian dengan izin Allah, beliau membantu dan sembuhlah orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Ilyasa, yaitu Nabi yang akan Allah utus setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Disitulah Ilyasa. Nabi Ilyasa mendapatkan banyak tuntunan, mendapatkan banyak pelajaran dari Nabi Ilyas. Saat kaumnya mencari Nabi Ilyas, maka kemudian Nabi Ilyas pun siap untuk membantu mereka. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Dan alhamdulillah Allah turunkan hujan. Dengan janji mereka akan mengikuti Nabi Ilyas. Namun ternyata mereka tetap saja fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Mereka tetap tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ilyas. Karenanya Allah sebut mereka nanti akan dibawa ke dalam neraka. Di dunia mereka pula sudah dihukum oleh Allah dengan kemarau yang panjang. Allah yang maha penyayang mengecualikan hamba-hambanya yang akan diselamatkan dari keburukan dunia dan dari kesengsaraan akhirat. Illa ibadallahil mukhlasin. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, melainkan hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas, mukhlasin, hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah. Para ulama memahami beda antara mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlisin adalah orang-orang yang selalu berusaha ikhlas dalam ibadah dan amal solehnya. Ketika mereka sudah berusaha ikhlas, maka mereka akan meningkat menjadi mukhlasin, diikhlaskan oleh Allah, diperkuat keikhlasannya oleh Allah, karena mereka selalu berusaha untuk menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Mukhlasin lebih tinggi dari mukhlisin, dan orang-orang yang mukhlasin, yang benar-benar ikhlas, sampai Allah ikhlaskan hatinya, Allah ikhlaskan amal perbuatannya, itulah mereka yang tidak akan mampu digoda oleh iblis. Di surat Al-Hijr ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan hamba-hambanya yang mukhlasin, yaitu mereka tidak dapat digoda oleh iblis. Illa ibadallahil mukhlasin. Kata iblis, aku akan menggoda semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang sudah mencapai tingkatan mukhlasin. Sebagaimana pula tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 24, sungguh Nabi Yusuf terbebas dari fitnah. Nabi Yusuf hampir saja melakukan perbuatan tercela. Allah abadikan bahwa sungguh ia dilepaskan dari perbuatan tersebut, dihindarkan dari perbuatan tercela, karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlasin, hamba Allah yang penuh dengan keikhlasan, hamba Allah yang betul-betul ikhlas, hamba Allah yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Kita jalankan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan. Kalau kita terus ikhtiar ikhlas, meningkatkan keikhlasan kita, maka kita
akan diangkat derajat kita menjadi mukhlasin. Dan kalau orang-orang mukhlasin adalah orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, orang-orang yang Allah jaga dan lindungi dari godaan iblis. Begitulah makna dari ayat 128 yang dikaitkan dengan surat Al-Hijr ayat 40 dan surat Yusuf ayat 24. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Ilyas. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Beliau diabadikan dengan pujian, dengan kekaguman dari orang-orang yang datang kemudian. Semua yang datang setelah Nabi Ilyas mengingat kemuliaan Nabi Ilyas, mengingat kesabaran Nabi Ilyas. Allah abadikan sebagai seseorang yang layak diabadikan, disebut namanya dengan kemuliaan dan keutamaan, selalu disebut dengan pujian. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya pula Allah akhiri dengan ungkapan wa tarakna alaihi fil akhirin, bahwa nama mereka diabadikan, nama mereka dikenang, nama mereka diingat oleh orang-orang yang datang kemudian. Betapa mulianya mereka. Dan kita ingin insya Allah nama kita selalu diingat, nama kita selalu dikenang kebaikannya, diingat kemuliaannya. Karena kita telah berbuat baik, karena kita selalu berbuat baik, maka orang-orang setelah kita mengenang kita, mengingat kita dengan kebaikan-kebaikan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya, termasuk Nabi Ilyas alaihi salam. Dan Allah abadikan lagi kemuliaan Nabi Ilyas di ayat 130. Salamun ala Ilyasin. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan Allah hadirkan untuk Nabi Ilyas. Ungkapan Ilyasin ada dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa itu nama lain dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas atau Nabi Ilyasin. Atau makna Ilyasin adalah jamak dari Ilyas, yang artinya adalah Ali Ilyas, yaitu keluarga Nabi Ilyas alaihi salam. Sebagaimana kita juga mengenang keluarga Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kita mengenang keluarga Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga ada keluarga yang Allah abadikan menjadi nama surat, yaitu keluarga Imran, Ali Imran. Nabi Ilyas diabadikan dengan penuh keagungan. Allah akhiri kemuliaan Nabi Ilyas dengan salam. Salamun fid dunya, salamun fil akhirah. Keselamatanlah yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas di dunia, keselamatan pula nanti yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kembali Allah ingatkan Nabi Ilyas sebagaimana nabi sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Harun di ayat 121 dengan ungkapan yang sama, dengan redaksi yang sama, dengan pujian yang sama. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas, kami telah membalas, kami selalu membalas orang-orang yang beribadah, beramal soleh, orang-orang yang menjalankan dengan penuh ihsan. Dan semua nabi amalnya ihsan, ibadahnya ihsan, semua yang dijalankannya ihsan. Nabi SAW mengingatkan kita untuk kita menjalankan segala sesuatu dengan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguh Allah, kata Nabi SAW, mewajibkan kalian itu melakukan apapun dengan penuh ihsan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan cara yang terbaik, dengan menjalankannya penuh mujahadah, yaitu mengharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu min ibadinal mu'minin. Dia adalah di antara hamba-hamba kami yang beriman kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menutup kisah Nabi Ilyas, nabi yang melanjutkan nabi sebelumnya, Nabi Harun, di kalangan Bani Israel di sebuah negeri yang bernama Ba'labak atau Ba'labik. Adalah negeri yang diingatkan dengan satu berhala di mana mereka menyembahnya, yaitu Ba'la.
Selanjutnya, kisah yang Allah abadikan di ayat 133 sampai dengan ayat 138 adalah tentang Nabi Lut alaihi salam. Wa inna Luton laminal mursalin. Penegasan dari Allah, sungguh Lut adalah termasuk salah seorang dari utusan-utusan Allah, laminal mursalin. Penegasan ini ditujukan kepada kaumnya, karena kaum Nabi Lut tidak mau mengikuti ajakan Nabi Lut. Bahkan mereka ragu bahwa Nabi Lut itu utusan Allah. Mereka menganggap Nabi Lut adalah manusia biasa yang tidak punya keistimewaan. Karenanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Lut. Untuk itu Allah tegaskan Lut yang diutus kepada mereka adalah juga salah seorang dari utusan-utusan Allah. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana utusan-utusan sebelumnya, maka Nabi Lut juga melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Idz najainahu wa ahlahu ajma'in. Ketika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan Nabi Lut berikut keluarganya, yaitu keluarga dan kaumnya yang beriman seluruhnya, di mana Allah ingatkan bahwa mereka melakukan perbuatan nista, yaitu homoseksual. Padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hina, menyalahi fitrah. Jika mereka mencintai sesama jenis, maka mereka telah keluar dari fitrah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa fitrah manusia mencintai lawan jenis. Ketika ia menyukai lawan jenisnya, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, maka Allah menuntunnya dengan pernikahan yang mulia. Dari pernikahan itulah lahir keturunan, dari pernikahan itulah ada keberkahan-keberkahan, dari pernikahan itulah kemudian insya Allah lahir pula anak yang soleh dan solihah yang akan memberikan kebaikan dunianya, juga akan memberikan kebaikan akhiratnya. Kata wa ahlahu memang secara makna bahasa adalah keluarganya. Namun yang dimaksud adalah tidak hanya keluarganya, tapi semua masyarakatnya yang mengikuti Nabi Lut alaihi salam, karena ada istrinya yang tidak mau mengikuti Nabi Lut, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, istri Nabi Lut, bersama orang-orang yang tinggal di kota tersebut yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Lut. Mereka semuanya thumma dammarnal akhirin, mereka dibinasakan oleh Allah. Semua yang tinggal di kampung Sodom dibinasakan oleh Allah. Bagaimana Allah membinasakan? Di antaranya Allah sebutkan di surat Hud ayat 82, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan Allah bahwa mereka mendapatkan hukuman, yaitu azab di dunia, kami jungkir balikan negeri kaum Nabi Lut. Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang panas, dari tanah yang terbakar. Begitulah akhir dari keadaan kaum Nabi Lut yang tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Lut, termasuk istrinya yang malah menjadi perantara perbuatan nista yang bernama sodomi. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Ayat 137 dan 138 merupakan isyarat dari Allah bahwa nanti ada penduduk Mekah, bahwa nanti ada orang-orang yang melewati tempat tersebut, kota yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka datangnya pada waktu pagi atau datangnya pada waktu malam? Semuanya kata Allah, afala ta'qilun, agar menjadi pelajaran, agar direnungkan, agar diperhatikan, dan kita semuanya insya Allah terhindar dari keburukan-keburukan, karena kisah umat terdahulu adalah pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka, pada cerita mereka, pada perjalanan mereka terdapat pelajaran, terdapat nasihat, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Itulah yang Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 111. Afala ta'qilun, menjadi
ayat terakhir yang mengabadikan kisah kaum Nabi Lut bagaimana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas dalam majlis pagi hari ini adalah surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan ayat 140 tentang Nabi Yunus. Wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sungguh Nabi Yunus pula sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Beliau adalah salah seorang dari Rasul Allah, utusan Allah untuk kaumnya Ninawa, dan semua nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya, untuk memberikan kebaikan kepada kaumnya, untuk mengajak kepada kebaikan dan keberkahan. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Singkat ceritanya, ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya di Ninawa karena mereka tidak mau beriman, karena mereka menolak ajakan Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun berpindah ke tempat yang lain, yaitu ia terpaksa harus berlayar, dan kapal yang ia naiki adalah kapal yang penuh dengan muatan, karena tidak mungkin kapal itu berlayar kecuali dikurangi muatannya. Maka salah satu caranya adalah dengan diundi siapa yang harus keluar dari kapal tersebut. Padahal kapal itu sudah berlayar di tengah lautan. Subhanallah wa masya Allah. Tidak ada yang tahu. Namun itu adalah ujian serta teguran bagi Nabi Yunus alaihissalam, karena ia tidak bersama kaumnya hingga akhir. Meskipun Nabi Yunus berharap bahwa kaum yang lain, tempat yang lain, masyarakat yang lain mungkin akan lebih mengikuti ajakannya, karena ini sebuah kesalahan, maka Allah tegur, dan Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimakan oleh ikan yang besar, dan ia berada di dalam ikan itu dengan banyak bermunajat, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah melainkan Allah. Ya Allah, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah menganiaya diri sendiri. Akhir dari kisah Nabi Yunus adalah beliau diselamatkan oleh Allah, dan beliau kembali ke negerinya, ke kampung Ninawa, dan ternyata semua kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akhir dari majelis tafsir pada hari ini. Jazakumullah khaira. Terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang turut berkontribusi agar majelis ini tetap berlangsung, agar keberkahan kita tetap Allah berikan, agar pahala semakin mengalir untuk kita semuanya, agar kebaikan-kebaikan kita semakin lebih berat dari keburukan-keburukan kita. Kita juga mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menyehatkan kita semuanya, berkenan menjauhkan kita dari musibah, dari bala dan fitnah. Insya Allah dengan barokah Al-Quran, dengan rahmat Al-Quran, Allah berkenan untuk menjaga kita semuanya. Allah berkenan untuk memberkahi kita semuanya, dan siapapun yang beramal soleh dengan penuh keikhlasan, penuh ihsan, ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia, dan tentu ia layak mendapatkan kemuliaan, pahala yang agung di sisi Allah saat kita semuanya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara khusus terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, semua pengurusnya, jamaahnya yang selalu bersama-sama merindukan surga, selalu bersama-sama mencintai Al-Quran, mencintai tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita di dunia dibersamakan oleh Allah, insya Allah kita semuanya akan dibersamakan di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, ketemu di pekan yang akan datang, tetap bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.